menyembuhkan hati luka, yang memberi kelepasan, yang sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci.
sebagai pujian kami berikutnya berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghibur, Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, hanya Yesus jawaban hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Dialah sumber kedamaian dalam hidup kita. Dialah sumber segala apa yang kita butuhkan hari-hari. Terima kasih. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta
Dia berikan. Damai yang Dia berikan Sangat besar, damai yang jadikan hati gemas. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ragu lagi untuk mengikut-Mu, Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu, Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan dengan penuh iman, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, puji Tuhan. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema kedamaian yang sejati di dalam Yesus yang akan disampaikan oleh Ibu Erlina Tan. Selamat mendengarkan. Para pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada atau dimanapun siaran ini dapat ditangkap,
Selamat pagi, selamat mendengarkan khotbah singkat yang saya sampaikan dengan tema kedamaian yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Sebagai ayat bacaan firman Allah, ayat pokok kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Tidak bisa dipungkiri bahwa satu-satunya hal yang didambakan manusia di dalam kehidupannya adalah sebuah kedamaian. Kita tahu bahwa bersama dengan kesehatan dan hidup yang berkecukupan, semua orang sebenarnya mengerti bahwa hidup damai juga mutlak diperlukan untuk menunjang kebahagiaan. Sekalipun manusia hidupnya berkecukupan, bahkan tubuhnya sehat walafiat, tetapi tanpa adanya damai di dalam hatinya, maka manusia itu tidak dapat menikmati kebahagiaan. Malahan rasa damai itu sepertinya sulit didefinisikan karena memang kedamaian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, dan juga kedamaian merupakan suatu perasaan yang tidak bisa dibuat-buat. Rasa damai itu artinya adalah suatu keadaan ketika seseorang merasakan kesejahteraan secara emosional, serta penyelesaian konflik dalam seluruh kehidupannya tanpa adanya kekerasan. Itulah artinya rasa damai. Secara sederhana, pengertian damai sejahtera menurut Alkitab berasal dari bahasa Ibrani. Kata damai diterjemahkan dari kata Ibrani shalom, yang artinya keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian yang seutuhnya. Pengertian damai sejahtera menurut Alkitab adalah sesuatu yang mengajarkan manusia untuk senantiasa hidup di dalam keharmonian dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya manusia dan juga dengan lingkungan sekitarnya, serta juga dalam kesejahteraan secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, damai sejahtera berarti suatu keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim atau yang mesra dengan Allah. Jadi ketika seseorang hidup di dalam suatu persekutuan yang intim, yang mesra dengan Allahnya, maka baru disitulah orang tersebut dapat merasakan, orang tersebut akan dapat merasakan yang namanya kedamaian di dalam batinnya maupun kesejahteraan secara utuh di dalam seluruh aspek kehidupannya. Berbagai-bagai usaha sering dilakukan manusia hanya demi mendapatkan rasa damai. Misalnya dengan banyak berdoa, dengan menyepi, dengan berpuasa ataupun bersemedi. Tapi sayangnya seringkali rasa damai dan tentram itu tidak kunjung-kunjung datang. Apalagi jika keuangan atau kesehatannya mulai menurun, maka rasa gundah di hati dan khawatir yang terus-menerus akan mulai muncul dengan sendirinya. Bahkan mereka yang beruang, mereka yang sehat tubuhnya, belum tentu bisa mendapatkan rasa damai di dalam hatinya. Seringkali di dalam kebingungan hidup mereka mencoba berbagai upaya mencari kebahagiaan lewat materi,
lewat kegiatan-kegiatan fisik yang bisa mereka lakukan. Mungkin dengan menikmati makanan yang enak-enak dan mahal-mahal, pakaian yang mewah-mewah, barang yang mewah-mewah yang bermerek, dengan berolahraga, bahkan dengan menghabiskan waktunya untuk berpesta pora dan berpetualang. Tetapi kedamaian adalah sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Kedamaian yang dimengerti manusia sebenarnya hanyalah kedamaian yang palsu. Kedamaian yang tidak langgeng. Kedamaian yang sifatnya seketika saja. Ayat di atas menyatakan bahwa damai sejahtera, Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akalmu. Damai sejahtera itulah yang akan senantiasa menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Inilah damai sejahtera yang diberikan Allah kepada setiap orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal merupakan pemberian Allah melalui Kristus Yesus. Jelas bahwa kedamaian yang benar-benar efektif di dalam hidup kita bukan kedamaian yang kita peroleh dari usaha dan kekuatan kita sendiri. Manusia sering berusaha, tetapi Tuhanlah yang menentukan apa yang bisa memberikan ketenangan hidup di dalam segala keadaan. Apa yang ditentukan Allah dari awalnya untuk membawa kebahagiaan bagi manusia ternyata dibangun hanya melalui sebuah hubungan. Hubungan yang baik antara manusia itu sendiri sebagai ciptaan dengan Allah sebagai sang pencipta yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha penyayang. Karena hubungan ini akan menjadi rusak dan telah menjadi rusak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Sejak saat itu manusia kehilangan pegangan hidup dalam perjuangannya di dunia ini. Manusia kehilangan damai itu. Karena itulah Allah harus mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia. Yesus Kristus tidak hanya datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, tetapi Yesus Kristus memungkinkan setiap manusia yang sudah percaya kepadanya untuk memperoleh, kembali bisa membangun hubungan yang melekat dengan Bapa di surga. Hubungan yang intim dengan Bapa yang ada di dalam surga. Hari ini kesempatan sedang terbuka lebar, bahwa semua orang yang percaya dapat datang kepada Bapa di surga lewat Yesus Kristus. Mereka dapat mengutarakan segala apa yang menjadi persoalan-persoalan hidupnya. Mereka dapat menceritakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka secara langsung kepada Allah Bapa yang ada di dalam surga. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kita, kita dapat langsung datang kepada Bapa kita di surga untuk memohon pertolongannya. Saya akan menutup penyampaian firman Allah pagi hari ini dengan membacakan apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Inilah merupakan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Hai anak-anakku,
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, haleluya. Yang kita perlukan hanyalah kemauan. Kemauan untuk datang kepada Yesus Kristus dan menerima kedamaian yang sejati itu dari Yesus pagi ini juga. Sekian dahulu siaran kami. Selamat hari Minggu disertai doa dari studio RRI Sumeneb. Kiranya Tuhan memberkati sekalian pendengar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Benar sekali. Manusia banyak sekali melakukan hal-hal yang dia inginkan untuk mencari kedamaian. Tetapi apa yang mereka dapat adalah kedamaian yang semu, yang sementara. Tapi hanya di dalam Yesus kita beroleh kedamaian yang sejati. Amin. Kedamaian yang tidak semu, kedamaian yang abadi. Oleh sebab itu mari kita tetap selalu mengandalkan Tuhan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sebagai persembahan kami yang selanjutnya, pujian yang berkata, berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Mari kita imani pujian ini, kita nyanyikan penuh dengan semangat, dengan penuh sukacita. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sekali lagi katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Mari kita serukan namanya, Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. sama-sama kita serukan namanya, Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. haleluya, puji Tuhan. Dialah nama di atas segala nama. Dialah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Kita tidak perlu takut akan setiap apa yang kita hadapi. Masa depan kita, Dia sudah jamin. Oleh sebab itu, mari kita percaya, kita terus andalkan Tuhan. Kita tetap berharap pada Tuhan. Jangan pernah menyerah atas setiap masalah yang kita hadapi. Kita terus berusaha. Mari kita ikutkan Yesus dalam kehidupan kita. Saat Dia campur tangan, Tuhan akan memberikan kelegaan, memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Dia Allah El Shaddai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah besertaku.
Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami ucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat, sejahtera, kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar.